Halo Soul Buddies, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Balik lagi dengan aku Benedikta Triksi. Dan terima kasih untuk Soul Buddies yang udah subscribe, yang dengerin videoku. Dan juga semoga ini berguna buat kalian semua. Yang baru, yang belum subscribe, selamat datang. Subscribe ya, supaya kamu bisa tahu video-video baru berikutnya. Nah, untuk hari ini aku mau ngomongin tentang salah satu tanda bahwa kita tuh tidak pernah sendirian, yaitu synchronicities. Jadi sebenarnya semesta ini tidak diam gitu. Kita sering banget ngerasa kita tuh kayak dibiarkan sendiri, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya semesta ini berbicara sama kita lewat berbagai macam synchronicities. Dan synchronicities ini pernah aku bahas juga di dalam satu videoku yang paling pertama, yang judulnya Spiritual Awakening. Nah, di situ aku ngomong bahwa salah satu tanda dan salah satu tahap kamu mengalami Spiritual Awakening itu adalah kamu mengalami banyak sekali synchronicities. Dan kesini-sininya, synchronicities adalah cara semesta ini berbicara dengan kamu. Jadi, kalau aku pernah ngomong tentang synchronicities itu adalah hal-hal yang kamu alami, dan ini sekarang di video ini aku mau jelasin contoh-contoh apa aja synchronicity yang terjadi ketika kamu lagi diajak bicara atau lagi diajak komunikasi sama semesta. Nah, jadi tonton terus ya video ini sampai habis, semoga ini berguna buat kamu. Ada 8 contoh synchronicities yang terjadi yang memang sering kita alami ketika kita agak peka nih dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu adalah synchronicities tentang orang yang baru aja kita pikirin, tiba-tiba dia muncul, atau tiba-tiba dia ada di depan kita, atau bahkan tiba-tiba dia SMS, WhatsApp, telepon, apapun itu. Pokoknya tiba-tiba kehadirannya termanifestasi dengan segitu cepatnya begitu kamu selesai mikirin tentang orang tersebut. Atau bisa juga bukan orang, tapi suatu hal. Misalnya, aku lagi pengen kue klepon. Nggak taunya, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba teman kamu ngebawain satu kue klepon dan dia bilang, "Ini buat kamu." Itu namanya synchronicities, dan kadang-kadang ini ada kaitannya dengan kemampuan telepati. Bisa jadi synchronicities yang sering terjadi seperti ini itu adalah tanda bahwa kamu diizinkan untuk bisa memperdalam dan bisa mempertajam kemampuan telepati kamu. Nah, alam bawah sadar kita nih memberitahu kita bahwa kita berkomunikasi di dimensi lain dengan orang lain atau memanifestasi sesuatu langsung terjadi secara fisik di depan kita. Dan hal itu bisa kita asah dengan lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah angel numbers. Aku pernah bikin videonya secara khusus tentang angel numbers dari 1 sampai 9. Jadi kamu bisa melihat ketika ada pattern angka yang terus-menerus muncul, angka kembar yang terus-menerus muncul, dan kamu bisa perhatikan angka itu kayak ngejar gitu. Itu sebenarnya setiap angka mengandung vibrasi tertentu. Vibrasinya beda 1 sampai 9 itu. Dan aku sempat menjelaskan juga di dalam satu videoku itu apa aja artinya. Sebenarnya itu arti generalnya, tapi universe itu adalah sesuatu yang kita create. Ketika kita punya pikiran tertentu terhadap suatu angka, itu semesta mendengar kita. Misalnya, kalau aku ngelihat angka 111, itu artinya manifestasi aku akan segera datang. Lalu kamu melihat angka itu terus-menerus. Nah, yang terekam oleh semesta adalah, oh, kalau angka 11 itu muncul buat dia, itu artinya manifestasi dia akan datang. Jadi tiap kali kamu ngelihat 111, kamu punya customized meaning gitu terhadap angka tersebut. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi vibrasi secara generalnya pernah aku jelasin di video yang judulnya Angel Number. Silahkan dilihat di situ ya, Soul Buddies. Lalu yang ketiga, semesta mengajak kita berbicara lewat synchronicities yang terjadi dalam sebuah lagu. Pernah nggak sih Soul Buddies
bangun tidur tiba-tiba soul buddies tuh terfikir sebuah lagu tertentu yang stuck aja gitu di pikiran kita? Atau pernah nggak kita memikirkan ruwet gitu ya pikiran kita tentang sesuatu hal, tiba-tiba pertanyaan kita itu terjawab dari satu lagu random yang kita denger, misalnya di busway, misalnya di stasiun, misalnya di mall. Kita mendengar satu lagu yang ternyata liriknya kalau kita dengar itu adalah jawaban atau juga suatu solusi dari apa yang selama ini kita pikirkan. Nah, itu adalah sebuah synchronicity soul buddies. Itu adalah jawaban atau itu adalah cara komunikasi alam semesta lewat lagu yang tiba-tiba kamu dengar atau lewat lagu yang stuck di dalam pikiran kamu padahal sebelumnya kamu nggak dengerin itu. Aku agak merinding ya ngomongin ini karena aku sering banget ngalamin itu. Jadi aku sering tiba-tiba kepikiran sebuah lagu tertentu yang ternyata begitu aku cari nih liriknya, oh itu resonate banget dengan apa yang sedang terjadi sama aku gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah synchronicity yang terjadi lewat kata-kata. Dan kata-kata ini bisa banyak banget nih asalnya. Dari billboard yang kamu lihat di jalan, dari kamu lagi punya pertanyaan tentang sesuatu gitu, terus kamu buka Instagram dan di postingan pertama apapun yang kamu lihat di Instagram tersebut itu tiba-tiba sangat resonate dengan pertanyaan yang kamu tanyakan di dalam otak kamu, atau sesuatu yang tiba-tiba sangat jelek, ini adalah hal yang menjadi jawabanku, dan itu kamu peroleh secara tidak sengaja. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan tidak disengaja, karena nggak ada juga yang namanya ketidaksengajaan. Hal seperti itu adalah synchronicities, bahwa semesta ini ngajak ngomong kamu lewat sesuatu yang bisa kamu mengerti. Contohnya adalah kata-kata itu, kata-kata di postingan sosial media, kata-kata yang ada di billboard, atau bahkan kata-kata dari percakapan yang terjadi antara kamu dan orang-orang tertentu gitu. Nah, yang berikutnya, synchronicities yang kelima itu adalah kamu bertemu dengan seseorang random yang sebenarnya nggak ada di dalam rencana kamu bakal ketemu sama dia, tapi omongan orang ini, baik itu omongan langsung kepada kamu atau dia sedang ngomong sama orang lain dan kamu nggak sengaja mendengar, itu ternyata adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat resonate dengan apa yang sedang kamu gumuli di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu, sehingga kamu tertarik dan diizinkan nih untuk mendengar omongan orang ini gitu. Tiba-tiba telinga kamu menjadi tajam, tiba-tiba kamu mendengar di bagian tertentu suatu kalimat yang itu kayak gue banget nih, jawaban atas pertanyaan gue banget nih, atau ini kayaknya sesuatu yang dari tadi gue penasaran deh, kok tiba-tiba orang itu ngomong tentang sesuatu yang sama ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah cara komunikasi semesta, bahwa kamu tuh kalaupun lagi bingung, ya udah, jangan bingung sendiri, jangan diem aja di kamar, silahkan kamu beraktivitas seperti biasa, karena pada dasarnya semesta akan selalu menjawab kok kebingungan kamu. Sebenarnya kamu selalu diajak ngomong, diajak diskusi. Yang kamu perlukan adalah kepekaan bahwa kamu sebenarnya tidak sendirian di sini. Hal-hal tersebut adalah suatu pertanda bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk permasalahanmu sendiri, soul buddies. Nah, dengan adanya orang random yang ngomong dan memberikan sebuah perspektif atau inspirasi terhadap permasalahan kamu, dari situlah kamu bisa mulai bergerak untuk menyelesaikan masalahmu dengan solusi yang tiba-tiba kamu dapatkan. Nah, lalu synchronicities berikutnya, bisa jadi nih semesta memberi kamu komunikasi dengan cara menunjukkan satu binatang yang terus-menerus muncul di hadapan kamu, atau satu tumbuhan. Dalam kasusku nih, karena aku suka bunga gitu ya, sering banget ketika aku memanifestasi bahwa kalau aku ngeliat bunga ini, itu artinya A. Dan ternyata ketika aku sedang memikirkan A atau sedang memikirkan sesuatu hal yang berkaitan dengan A, bunga ini bisa muncul dalam bentuk gambar, atau tiba-tiba aku ngeliat bunga itu beneran, dan sebagainya. Well,
That is synchronicities. Itu adalah semesta yang kamu ciptakan sendiri. Nah, seperti itu guys, binatang juga seperti itu. Kadangkala kita disamperin binatang yang itu terus gitu. Kenapa aku selalu disamperin semut? Kenapa aku selalu ketemu sama kalajengking di kamar mandi? Dalam seminggu aku bisa 2 kali 3 kali loh ketemu kalajengking di kamar mandi, kalajengking rumah, tau kan yang namanya ketonggeng gitu ya. Apa ya artinya? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya guys bukan kebetulan juga. Kalau aku sih biasanya mencari tahu lewat Google apa arti spiritual dari binatang tertentu, atau apa arti spiritual dari tumbuhan atau bunga tertentu. Dari situ aku mendapatkan pesannya, apa sebenarnya yang mau diajak ngomong nih sama alam semesta ini, sama aku. Karena dengan kita semakin terkoneksi dengan energi bumi, karena kita hidup di bumi ya Soul Buddies ya, dengan kita semakin terkoneksi dengan energi bumi, dengan cepat juga kok bumi ini selalu memberikan kita solusi dan memberikan kita pertanda atau signs tentang suatu hal yang sebenarnya kita pikirkan. Pikiran itu kan energi. Everything is about energy. Oh, aku sering banget nih ngomong tentang ini. Jadi ketika kita punya pemikiran tentang sesuatu, kita punya permasalahan tentang sesuatu, dan kita bingung, kalau kita peka dan membuka diri kita terhadap berbagai hal, sebenarnya universe speaks to us. Ini ada bukunya nih, Cassidy Kane, Universe Speaks to Us. Di buku ini tuh dijelasin dengan gamblang tentang berbagai macam hal dan cara-cara universe atau semesta itu memang berkomunikasi dengan kita guys. Dan salah satunya adalah dengan synchronicities. Synchronicities yang terjadi yang aku jelaskan dari depan sampai yang tadi. Oke, lalu yang ketujuh, itu adalah hal yang sering aku alami juga. Universe berbicara kepada kita dengan synchronicities yang salah satunya adalah lewat mimpi. Pernahkah Soul Buddies berkegiatan sehari-hari dengan biasa, terus tiba-tiba mengalami suatu kejadian atau ada di suatu tempat yang secara sepersekian detik mengingatkan Soul Buddies akan mimpi Soul Buddies tadi malam? Atau pernahkah mengalami mimpi yang berulang terus-menerus itu saja? Nah, biasanya itu mengandung pesan. Ketika kita sedang berkegiatan dan tiba-tiba keinget nih tentang mimpi yang semalam dalam kegiatan yang sedang kita lakukan itu, coba diingat baik-baik apa pesan yang terkandung di dalam kegiatan itu dan mimpi yang terjadi. Dan biasanya kalau mimpi itu agak jelas ya, vivid gitu, itu juga sebuah pesan, sebuah synchronicities bahwa itu bukan sekedar mimpi. Bisa jadi itu adalah pesan dari semesta lewat alam bawah sadar kita tentang suatu hal yang penting untuk kita sadari. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh Soul Buddies adalah atensi, perhatian, dan kepekaan. Nah, yang ke-8, yang terakhir, synchronicities terjadi lewat sebuah ingatan yang namanya deja vu. Nah, pasti ada dari Soul Buddies di sini yang sering ngalamin yang namanya deja vu. Ada teori-teori tertentu mengapa manusia bisa mengalami deja vu. Untuk Soul Buddies yang percaya multiverse, ya bisa jadi deja vu itu adalah sebuah kiriman pesan dari jiwa kita di multiverse yang lainnya bahwa hal ini juga sudah dilakukan di sana. Atau itu juga sebagai penunjuk bahwa kamu mengingat sesuatu yang perlu kamu ingat. Dan ketika kamu mengingat hal itu, pay attention, perhatikan apa yang berulang. Ingatan apa yang berulang sehingga kamu perlu berhenti sejenak. Apakah hal ini penting untuk dicatat dan untuk dipikirkan atau tidak? Gitu. Biasanya deja vu adalah sebuah komunikasi semesta diingatkan bahwa kita familiar akan suatu kondisi atau pattern tertentu. Jadi kita di situ perlu mawas diri terhadap hal-hal yang kita putuskan untuk kita lakukan.
apakah hal yang kita ambil dan kita putuskan berguna untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah gitu Soul Buddies, jadi itu adalah 8 synchronicities yang biasanya terjadi dan datang gitu ya ke kehidupan kamu pada saat kamu sedang mengalami spiritual awakening. Itu pun yang terjadi sama aku. Beberapa synchronicities yang tadi aku jelaskan itu jelas banget selalu memberikan aku komunikasi terhadap hal-hal yang resonate yang sedang aku pikirkan. Kita cuman perlu untuk peka dan kita perlu melihat dengan jeli tanda-tanda semesta apa aja sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk bisa tetap berada di jalan yang benar. Oke, gitu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih ya Soul Buddies udah stay sampai akhir, dan kalau ada cerita kamu tentang synchronicities, kamu boleh cerita di komen. Lalu kasih tahu juga video ini buat orang-orang yang mungkin juga resonate nih. Siapa tahu videoku ternyata synchronicities buat orang yang sedang butuh. Thank you, bye-bye.